Bismillah. Bismillah. Ya, ini semenjak Rajab. Sehingga Ramadan telah siap dengan apa yang sudah beliau persiapkan. Kembali kepada pembahasan kita dalam kitab Ar-Riyadhul Badi'ah, Taman yang Indah, dalam tentang sebagian daripada furu' syariah sebagai daripada cabang-cabang di usuluddin tentang dasar agama dan bagi furu' syariah sebagian daripada cabang ilmu agama. Kita sudah selesaikan bagian pertama dari kitab ini, yaitu ilmu tauhid atau usuluddin. Dari situ masuk ke toharoh halaman 17. Dan sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini, yajibu ala mukallaf, wajib atas mukallaf aydan juga untuk ayyarifa syara'i'atin, untuk mengenali syariat-syariat agama. Apa itu? Wa yafuruquhu, dimaksud syariat agama adalah cabang-cabang daripada agama ini. Dan ada usuluddin, dasar agama itu tauhid. Selain usuluddin, kita harus mengenal furu'uddin, cabang-cabang agama yang bertempat. Paling pentingnya aham wa taharah, halaman 16 itu. Paling pentingnya adalah masalah sesuci. Wassalah, dan tidak ada ruginya belajar ilmu. Kita sudah pernah tahu, tambah paham, tambah kuat. Belum tahu atau lupa, malah ingatkan lagi. Terus begitu. Jadi bukan masuk biar bahas sesuatu tidak menerima. Wa aham wa taharah, paling pentingnya cabang agama adalah taharah, sesuci. Wassalah, salat wa zakat, wassaum wa sawal haji. Dan wajib bagi, maknanya wajib bagi kita untuk belajar. Tapi kalau kita supaya menjadi ayah dan ibu, maka wajib mengajarkan anak-anaknya kepada cabang agama itu tadi. Kapan? Ketika sudah tamyiz, sudah mulai timbul akalnya itu tadi. Ya walaupun memang belum sempurna betul, itu harus berkembang di usia 7-12 tahun dalam masa operasional konkret, sehingga belum bisa dibawa kepada konsep-konsep yang terlalu abstrak. Tapi anak itu sudah mulai usia 7 itu perkiraan 7 tahun diperkirakan para ulama, yang kita kenal dengan tamyiz. Itu sudah mulai diajarkan ilmu tauhid, dasar-dasar, yang dasar, tentang mentalkin, mendiktekan, kata Imam Ghazali di Ihya. Pentahapan pembelajarannya tauhid tadi didiktekan akidah Ahlussunnah Jamaah yang singkat-singkat, atau bahkan mundur mulai dari kecil. Didiktekan waktu itu bila lupa bersama, kemudian didiktekan akidah Ahlussunnah Jamaah yang singkat. Inna walhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh, jadi Rasulullah dan seterusnya, dengan artinya ini sudah tertanam. Kabilatul awam untuk bangsanya, akidah-akidah yang ya dia belum bisa terlalu mencerna terlalu dalam, tapi semuanya sifatnya itu talqin, mendiktekan kepada dia. Sehingga sudah meresap ketika tamyiz itu, akidah Ahlussunnah itu sudah meresap. Akidah ijmaliyah yang dinukil oleh Habib Haddad sudah lewat di Nasrul-Jiniyah. Juga ilmu syariat, tata cara bersuci, sholat, dan seluruh syariat lain seluruh. Meskipun belum bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena mungkin anak itu yang praktek itu tadi, karena biasa sudah bisa berwudu dengan betul. Nanti masalah yang agak lebih kompleks itu diajari dengan bertahap. Kemudian ini masalah taharah, masalah sholat seluruh. Ini cabang-cabangnya masalah siwak,
wa natlubu min Allah Ta'ala al-ina'ana ala dhikr ahami. Kata beliau Imam Syekh Muhammad Bukhari mengatakan natlubu min Allah Ta'ala al-ina'ana ala dhikr ahami. Kami minta dari Allah itu ina'ana, pertolongan untuk menyebut yang paling penting. Karena tujuan ini kan menyebut yang penting-penting daripada ilmu syariat itu. Minha, daripada furu atau syara'id din, daripada cabang-cabang agama tadi. Wal barakata, dan juga minta kepada Allah keberkahan padanya, pada penyebutan yang ilmu agama ini dari umat taufik kepada puluh. Maka kami katakan kita belum meminta kepada Allah pertolongan untuk dalam kitabnya ini beliau menyampaikan yang paling penting dari masalah itu tadi, dan minta keberkahan. Maka kami katakan kita bertaharah. Adapun kita bertaharah, kita sedang bersuci. Adapun taharah, seperti kita tahu bahwa maknanya secara lughah adalah al-khulusu minal adha atau minal janas, lepas dari kotoran, lepaskan diri dari kotoran, dan kotoran hissi atau maknawi, kotoran yang indrawi atau kotoran yang tidak indrawi. Indrawi harus kotor baju kita, kotor badan kita, atau kotoran yang bisa diindra, atau kotoran maknawi seperti aib-aib yang ada. Itu pengertian taharah secara bahasa, bersuci. Dan bersuci dengan kotoran yang nampak, indrawi maupun kotoran yang tidak nampak. Ini aib-aib dari kita. Secara syariat, adalah zawalul mani an-nasyi'an hadatul qabar. Hilangnya pencegah atau menghilangkan pencegah yang mencegah sahnya sholat berupa yang timbul dari hadas atau najis. Yang mencegah sholat itu ada hadas atau najis. Maka tidak sah wudu dikatakan la yasnul wudu wa izalatun najasati. Tidak sah apa wudu itu dan ghusl, membasuh apa mandi dan mandi, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis illa bil ma', kecuali dengan air yang at-tahur, yang suci, mensucikan. Apa itu? Dijelaskan di situ. Air yang suci mensucikan. Jadi karena taharah itu mencakup apa? Wudu, mandi, menghilangkan najis. Kalau dia khusus dari kumpul-kumpul disebut istinja. Itu perkaranya pada taharah. Maka tidak mungkin bisa taharah itu dengan semua perkaranya tadi, kecuali dengan air yang main tahur, suci, mensuci. Apa itu? Beliau katakan, jangan menemukan waladhi lam taqo' fi najasatun. Itu air yang lam taqo' tidak jatuh di pada air tersebut apa najasah satu najis pun. Itu air yang suci, mensucikan. Itu air yang tidak jatuh padanya satu najis pun. Wala syai'un thahir, tidak juga jatuh padanya sesuatu yang suci. Yaduku, yang terurai, yang lebur pada air itu. Sehingga merupakan sifat air sehingga nggak bisa dikatakan air murni lagi. Sabun jadi air sabun karena mutlak lagi. Walaupun sabun itu suci. Air sabun apa aja juga tapi suci tapi tidak disucikan karena dicampur sesuatu yang tahir tadi. Yang suci tapi bisa merubah. Walam yakun qalilan musta'malan, dan tidak ada air itu yang suci tadi itu sedikit di bawah 2 bulan atau mustakmal sudah dipakai dalam bersuci yang wajib dan berbisa daripada anggota badan. Itu kriteria air yang suci mensucikan, tidak ada najisnya kecuali najis yang makfu. Dan
Najis yang mampu di air itu Faitala ada malasaid, apa namanya, bangkai yang tidak punya darah yang mengalir, orang kecil itu mampu di air. Itu mampu najis tapi mampu. Yang tidak boleh adalah najis yang tidak mampu jatuh di air. Ya. Kalau sedikit maka otomatis seperti kita ketahui otomatis kalau kejatuhan najis menjadi najis sesuatu. Normal koil itu najis tubuh najis dalam kita bayar. Air apa sedikit kejatuhan najis otomatis jadi najis meskipun tidak berubah. Kalau air banyak itu 216 liter kurang lebih. Jadi warobo 2 dan 4 kali 3 kalau kubus 60 cm kali 60 cm kali 60 cm 216 cm kubik. Ya. Sama dengan 216.000 60 kali 60 kali 60 216.000 cm kubik atau 216 desimeter kubik. 1 desimeter kubik air sama dengan 1 liter, maka 216 liter. 216 volumenya liter itu. Apa kalau itu kurang sedikit takdirian, bukan takdir saja kurang 1 liter 2 liter masih mampu. 216 kurang lebih ukuran volume. 220 atau lebih maka harus dikatakan tidak bukan air suci lagi kalau berubah sifatnya, bau, rasa, warnanya. Maka disitu katakan air yang suci mensucikan tidak kecampuran najis, tidak boleh kecampuran benda suci yang bisa melebur pada air, berubah sifat air. Tidak juga air itu sedikit, begitu pula tidak juga air itu mustakmal, sudah dipakai dalam bersuci yang wajib dan sudah berpisah dan bertobat. Faslun, adapun pasal berikutnya wayat hadir munasin. Nah sama diurai lagi. Kalau gitu air mutlak itu apa saja? Hasil terbatas. Air mutlak itu pada an-nazil minas sama yang turun dari apa namanya langit, wan nabi minal ardh yang muncul bersumber dari bumi. Itu cakupan air yang suci mensucikan. Yang dari atas dari langit itu hujan, salju, sama embun, karat, salaj, ramadan. Bersumber dari bumi, bisa sumur, bisa air apa di bumi ini, laut, sungai. Itu air suci bersuci. Selama tidak terkena, selama memenuhi kriteria itu. Pada Allah bisa melakukan ini tadi yang kita singgung di atas. Dan apabila jatuh pada air tersebut sesuatu daripada benda suci, kalau kita lubu yang terurai tersebut, kalau asal seperti madu, jadi air madu, jadi minum. Tapi bersuci tak bisa. Itu kafe yang berikan semua. Awiyan pasal mina syai'un, atau terpisah darinya dari sesuatu yang suci itu sesuatu. Za'faron seperti za'faron. Atau terpisah darinya sesuatu seperti daun teh. Terpisah darinya warna itu saja pada air yang fosil. Wayarau meleleh dan terpisah darinya sesuatu kepada air sehingga merubah air itu. Apa semua perubahan tidak boleh? Taghyirun fahishan. Yang tidak boleh cuma perubahan yang parah. Kalau perubahannya masih sekedar sedikit, tetap dinamakan itu air mutlak, bukan air sabun.
bukan pindah nama jadi yang sabut, maka tetap masih bisa dipakai bersuci. Bahwa tohirun binafsi, maka air yang seperti itu campuran benda suci yang meleleh pada air tersebut atau terpisah daripada air itu sesuatu benda suci sehingga merubah air dengan tagoyur fahish, dengan perubahan yang parah, maka air seperti ini tohir binafsi, bahwa tohirun binafsi, maka dia suci pada dirinya, lagi naulayat maul hadas, akan tapi dia tidak mengangkat hadas. Dia bisa digunakan untuk bersuci tapi tidak mensucikan. Walau yutohirun najis, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik bersuci berupa mengangkat hadas, hadas besar, atau bersuci berupa menghilangkan najis. Sudah tidak boleh air yang tadi dipakai untuk itu. Walau karena al-fakir batin, meskipun 1000 kirbah, 1000 kirbah, kirbah, kalau dicari di tabel jadi kalau bisa bersuci kirbah, itu di Bible itu masih dipakai kirbah. Di Bible itu masih pakai kadang berapa kosakata Melayu zaman enak dulu itu masih ada di Bible. Kadang orang baca dan ngerti apa ini. Karena kosakatanya bukan sudah bahasa Indonesia ini. Kadang mungkin untuk memperindah kan. Juga ada kirbah. Kirbah itu wadah air dari kulit kambing. Kulit isi air, dulu kan karena kan gurun. Angin itu, dengan angin kencang, angin kencang itu sejuk. Kalau macam sekarang itu macam air apa? Es. Ini dulu kan ada kulkas, ya paling ditaruh di kirbah. Angin itu malam dingin, di sini taruh itu sejuk. Kirbah. Meskipun 1000 kirbah sekalipun. Kalau sifatnya seperti tadi tetap suci tapi tidak mensucikan. Ya gampang aja ya tadi. Gambarnya kita mau wudhu pakai air mati tidak mungkin. Atau meskipun 1 gentong, 2-3 kola, walaupun 4 kola, tidak bisa. Walau kan al-fakir tadi. Omikrum al-ma'ul musta'mal, meskipun semisal itu hukumnya juga adalah air yang musta'mal, yang sudah terpakai. Nah, musta'mal di sini bukan berarti terpakai di semua pemakaian air, bukan. Ya. Tetapi maknanya ini sudah dipakai dalam bersuci yang wajib. Itu mengangkat hadas atau mengangkat najis dan sudah yang fosil, sudah terpisah dari anggota badannya oleh itu namanya mus. Sama-sama di anggota badan itu belum dikatakan mus. Ya, atau kalau dia bersuci sunnah seperti mandi Jumat tidak dikatakan mus. Sama itu basuhan kedua atau basuhan ketiga ketika wudhu tidak dikatakan mus. Sama karena yang wajib adalah basuhan yang pertama. Tidak dikatakan mus. Inkana aqalla min kullatain, kalau si mustamal ini kurang dari 2 kula, tidak boleh. Kalau dia kurang daripada 2 kula, walam yataghayyar bin najasah, dan tidak berubah dengan najis. Berubah dengan najis. Ya, maksudnya kalau berubah najis ya najis. Bukan mustamal lagi. Kadang mustamal tidak, walaupun sedikit ya tetap dia mustamal. Mustamal kalau sedikit, rupanya sudah sampai bukan sampai 2 kula, kembali lagi pada sifat kesuciannya. Kalau mustamal luar lagi, berikutnya itu tambah sedikit lagi. Ya. Wal mustamal luar ya, ini hadasun. Maka air mustamal itu adalah air yang diangkat dengannya apa hadas, yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar untuk air. Kalau maksudnya yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar, maka itu air mustamal. Au uzilat bihi najasatun, atau air yang sudah dipakai untuk dihilangkan dengannya
najis itu misalnya itu najis dipakai untuk menghilangkan najis itu bisa. Kecuali kan kalau air busalah bekas cucian najis misalnya kalau pokoknya itu lebih aman kalau air najis saja karena najis itu diangkat dulu terus sisa hukmiannya yang tidak ada lupa, tidak ada sisa najis itu baru dihilangkan. Kalau air siraman ini tidak berubah, kalau ibaratnya ulama tidak bertambah wasanya, apa yang menimbang juga. Tapi tidak segitu ya begitu ini kita tebak tidak bertambah beratnya. Jadi maksudnya kan kalau bertambah berarti kan ada kita masih sekarang ini. Setelah siraman kok bertambah beratnya air. Masalah tidak bertambah beratnya, maka itu al-ghusalah itu hukumnya ya hukum mahal. Kalau baca toya suci, jadi air ghusalah itu suci. Siraman. Dan syarat tempatnya sudah suci. Dan dia si air tidak berubah, tidak bertambah wasitnya beratnya. Walau bila jatuh dekat, kalau jatuh pada air pertama najis, tawayyar dia kamu. Yang berubah karena najis itu rasanya. Nah, dia jatuh pada air suci mensucikan itu apa najis? Yang berubah karena najis itu rasanya air aja, walaupun warnanya air, atau baunya air. Walau tawayyur yasir meskipun perubahan yang sedikit, karena jasa sudah menjadi najis. Itu bedanya kalau berubahnya dengan berubah benda yang suci, yang bermadu. Kalau benda yang suci tidak merubah status tohur, suci mensucikan air, kecuali kalau perubahannya parah. Itu menjadi bukan air lagi, tapi air madu. Tidak bisa. Tapi kalau berubahnya dengan najis, meskipun berubahnya sedikit sudah najis. Walau kan apa terus hari, meskipun sekadar daripada lautan. Jadi karena jasa walau kan apa terus dia menjadi najis meskipun yang ada di sini. Ya. Kenapa? Karena ini berubah, meskipun waktu itu tapi berubah. Karena najis itu tadi. Ya. Kenapa? Karena beratnya perkara najasan. Beratnya perkara najis. Wa ilam yatawayyar jika tidak berubah karena najis itu. Dari ayatul syai'un sesuatu pun lam yatanajas, maka tidak menjadi najis menjahat ulatan dengan Abu Dawud tidak berwarna ulatan ini baik najis. Kalau ayat itu dua pula atau riwayat yang lain lah yang tidak mengandung najis. Kalau sudah 20 sudah tidak tawayyar itu. Bila karena apa dikurangkan, kecuali kalau airnya kurang dari 20, maka meskipun sedikit berubahnya sedikit. Jadi kalau di atas 20 harus betul-betul berubah kalau menjadi rasanya. Atau meskipun tidak berubah, kalau di bawah 20 tetap saja tidak karena apa mingulatan. Meskipun tidak berubah ya sudah tidak bahas tadi. Berdasar atau koyurum. Kemudian apabila hilang perubahannya air yang banyak tadi berubah dengan air. Hilangnya dengan dirinya sendiri, biarkan lama. Perubahannya tadi hilang sendiri, tahu rasanya. Maka menjadi suci lagi. Au bima'in wudi alaih, atau dengan air yang ditaruh di situ ditambahi air terus sampai hilang. 20 hilang. Maka jadi suci lagi. Wudi alaih padanya ditaruh di atasnya dari kalma
ini ada tahuran, maka dia kembali lagi menjadi suci. Jangan kau berdoa lima kuku hilang. Main wudi api, maka kalau salah terbaik air kita minum itu kurang yang bahasa Arabnya. Jadi terjemahnya betul kan? Bila perubahan air itu telah hilang dan air yang lain ditambahkan padanya bagaimana dengan mengambil air ya. Kalau terjemahnya betul, bahasa Arabnya kurang. Arabnya itu kurang. Bimain itu syarat atau bimain. Sebelum au bimain kita minum itu ada kalimat yang bilang itu. Ya. Au bimain budi api alih, atau dengan air yang diletakkan pada air itu, dengan air yang diletakkan pada air yang tadi sudah berubah najis, tambah air lagi diletakkan pada air itu, alih atas air yang najis tadi. Kemudian ada tahuran, maka dia akan kembali menjadi suci. Ini dalam satu kalimat. Punya apa? Saya paling kadang saya ibaratnya berapa kita kembali dan betul. Harusnya balikin lagi nih. Kurang ini satu kalimat juga. Di sini jawab ayat ini. Wabimain binafsihi au wudi api. Wabimain wudi api. Bimain wudi api alai. Ada tahuran. Wakadzalika zalat tahuyyur bimain. Nah itu. Jadi setelahnya au. Wakadzalika wakadzalau zalat tahuyyur. Wakadzalau zalat tahuyyur. Zalat tahuyyur baru ini bimain ubidan. Tapi terjemahnya betul. Jadi saya ulangi ya, bahwa air itu tadi kalau dia kena najis walaupun berubahnya sedikit itu tetap najis. Kalau berubahnya benda yang suci itu harus berubah yang fahis, yang harus parah baru dia menjadi suci, tidak bukan suci air mati. Yang suci tapi tidak suci. Itu harus berubahnya kalau dia fahisah. Kalau najis itu sedikit saja sudah najis. Kalau itu kan biasanya dalam najis tidak akan apa gitu. Kalau tidak berubah air itu maka tidak najis. Kalau dia banyak, kecuali kalau air itu kurang dari 2 bulan baru dia otomatis najis dengan bertumbuh tidak berubah. Kalau kejatuhan najis. Nah terus sekarang bagaimana air itu bisa berubah menjadi suci? Wa idza salah. Jika dia hilang tawayyur perubahan air itu dengan sendirinya, atau dengan air yang diletakkan padanya ditambah air dibiarkan sendiri, hilang sendiri perubahan indikator najis tadi hilang, bau rasa hilang, maka berubah jadi hilang. Atau ditambah air sampai hilang, bola dan hilang, maka menjadi suci. Ada tahuran kembali menjadi suci. Wakadzalika salat tahuyyur juga seandainya hilang perubahan itu bimain baru juga ada bimain ubidan itu dengan air yang diambil dari najis jatuh buru-buru diambil sehingga normal lagi itu tidak jadi dengan syarat itu bukan berbagi kulat dengan syarat sisanya masih kuat dan setelah diambil itu sisanya masih
Bulan ini kami ajar polen dari teli Baghdad. Dalam 2 bulan itu 500 ripol dengan ripol Baghdad. Percarua Reform Sikiro. Mereka kira-kirakan dengan 5 kirbah. 5 kirbat Intirobil Hijaz seperti kirbatnya Hijaz. Kalau kau bisamni 5 kirbat itu tadi. Kalau dengan ilmu sahah itu tadi kira walau dalam Tuhan 1/4 kali angka 3. Jadi kita nembus saja atau 216 liter secara volume. Walau kau bisa mengatakan Naomi ilmu kali ini jasa, seandainya jatuh pada samin, umpama atau di air sedikit jatuh apa najis, sayurul basor. Yang najis itu jadi bisa dipandang oleh basorul muqtadi, pandangan mata yang normal. Aumaitaton, ini najis yang terlalu kecil yang bisa dilihat dengan mata yang normal. Jadi pada kakinya lalat, itu kan ditanya mereka mencop di tempat-tempat najis kotorannya, tapi nggak kelihatan ya. Tapi pakai mikroskop nggak kelihatan. Aumaitaton atau jatuh padanya bangkai. Lain salah damun sair yang tidak punya darah yang mengalir. Ada darah tapi tidak mengalir. Itu yang kecil. Akrobin, mungkin warzalin, walam yughayyir, dan tidak berubah, tidak banyak hewannya. Itu yang berubah. Lam yatanajjas, maka tidak beringat. Najis ini sudah kita singgung tadi bahwa yang mampu di air adalah hewan yang bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Itu mampu di air. Yang mampu di badan itu darah. Dengan darahnya sendiri dan sedikit. Ya. Dan yang mampu di air dan di badan dan pakaian itu adalah najis yang lain juga korban murtadat. Najis yang tidak bisa dijangkau dengan pandangan normal, itu di badan, pakaian dan di air mampu sama sekali. Yang keempat adalah najis yang tidak mampu baik di badan, pakaian maupun di air. Itu sisa najasa yang banyak najasa tidak mampu di badan, pakaian dan di air. Allah alam. Al-Fatihah. Hah? Oh ya. Kemudian nanti Ramadan